Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Aryo Rizky Wiratama. Saya dari jurusan Kehutanan dengan NIM 21661. Saya akan menjelaskan salah satu alat dari penerapan teknologi pada bidang kehutanan, yaitu kompas. Ya, kita akan membahas kompas. Nah, contoh gambar kompas adalah seperti ini. Bagi yang belum tahu, ini ada contoh gambarnya. Apa itu kompas? Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerja berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujuk arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Kompas ini menjadi salah satu scouting skill atau teknik kepermukaan yang sangat diperlukan di kepramukaan. Sejarah kompas adalah kompas ini merupakan brand Gezzel Sport yang berdiri pada tahun 1988 oleh almarhum Kahar Setiadi di bawah naungan PT Kompas Mas. Lalu pada tahun 1998 didirikan sepatu kompas oleh anaknya, yaitu Bapak Insinyur Kahar Gunawan MM. Namun kompas sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2000-an. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, satu, keringanannya sehingga mudah untuk dibawa dan digunakan. Selain harganya yang cukup murah, kemudian memiliki pengait yang mudah dan mendatarkan kompas. Kekurangannya, piringan kompas mulai sekali bergerak sehingga mempersulit kita dalam penghitungan besar sudut kompas. Skala pada kompas, tiap strip mewakili dua skala. Validitas pengukuran besar sudut kompas kurang, terutama untuk pengukuran sudut kompas dengan angka ganjil. Pengukurannya berdasarkan pikiran saja. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analog dan kompas digital. 1. Kompas analog. Kompas analog adalah proses kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual yaitu dengan menyelaraskan jarus kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis seperti kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan beacon scav yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Kemudian B. Kompas BD atau kompas prisma. Kompas BD atau disebut sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Yang ketiga, kompas orientering atau kompas silva. Kompas orientering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruhkan di bawahnya. 2. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget elektronik. Bagian-bagian kompas ada visir, jarum penunjuk, kaca pembesar, alat penyangkut, dan tutup dia. Cara menggunakan kompas. Berikut ini adalah panduan menggunakan kompas agar mendapat arah yang akurat. Yaitu 1. Letak kompas di atas ke permukaan datar. Tunggu jarum-jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara selatan. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat
dengan kejadian. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui baca pembesar. 5. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menunjukkan sasaran, tetapkan dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sasaran bidik, agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Rumus menentukan sasaran bidik adalah apabila sasaran kiri 180 derajat ditambah 180 derajat. Contohnya 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat tambah 180 derajat, ya sama dengan 210. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wak salim melempar batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.